yang tidak tahu buku ini. How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Sejak debutnya pada tahun 1936, buku ini telah memikat lebih dari 30 juta pembaca di seluruh dunia. Dalam salah satu halaman, Carnegie mengutip seorang polimatik Inggris, Herbert Spencer, bahwa tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, melainkan tindakan. Bukankah ini sangat mencerminkan nasihat yang sering kita dengar dalam dunia pengembangan diri? Untuk merasakan manfaat nyata, kita diharapkan tidak hanya mengakumulasi informasi, tetapi juga mengubahnya menjadi tindakan. Tidak cukup hanya mengetahui manfaat olahraga dan pola makan yang sehat. Kita harus benar-benar melakukan aktivitas fisik secara teratur dan mengonsumsi makanan bergizi. Tidak cukup hanya memahami teknik-teknik dalam berkomunikasi. Kita harus secara aktif mempraktikannya dalam interaksi kita dengan orang lain. Tidak cukup hanya mempelajari cara mengatur uang. Kita harus benar-benar membuat anggaran, melacak pengeluaran, menabung, atau berinvestasi. Namun, sebelum mengambil tindakan, ada dua hal yang harus kita miliki terlebih dahulu. Pertama, sense of agency, yaitu perasaan memiliki kendali atas tindakan dan konsekuensinya. Tanpa ini, kita cenderung merasa pasrah dengan keadaan karena merasa tidak berdaya untuk mengubah jalan hidup kita. Kita pasif ketika mendapatkan pengalaman buruk dan lebih mudah menyalahkan keadaan atau orang lain. It's a subjective experience of control, and it refers to the control of one's own bodily movements, one's actions. But the really important point about controlling bodily movements is that you can do things with your bodily movements. You can have effects on the external world. Kedua, kita membutuhkan why, sebuah alasan yang jelas dan kuat kenapa kita harus mengusahakan suatu tujuan. Ini tidak hanya membuat kita lebih termotivasi, tetapi juga memperkuat komitmen untuk mengambil tindakan dan bertahan ketika menghadapi kesulitan. Sekarang, kita bisa melihat formula ini secara utuh. Hadiahnya jelas, jika kita menerapkannya, kita bisa mencapai tujuan kita. Setidaknya, itulah yang kita pikirkan, karena yang terjadi adalah tidak peduli berapa banyak materi pengembangan diri yang kita konsumsi, tidak peduli seberapa rajin kita menerapkan formula tersebut, kita seringkali mendapati diri kita kembali ke titik awal. Kita masih malas berolahraga, kita masih menunda pekerjaan, kita masih boros dengan uang. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang salah pada formula yang kita gunakan? Di bab selanjutnya, kamu akan mengetahui jawabannya. Felt sorry for guys packed into gyms, trying to look like how Calvin Klein or Tommy Hilfiger said they should. That what a man looks like? Self-improvement is masturbation. Ulangi itu sekali lagi. That what a man looks like? Self-improvement is masturbation. Pernyataan pengembangan diri adalah masturbasi, merangkum keyakinan Tyler bahwa upaya pengembangan diri pada umumnya mengutamakan tujuan individualistis dan kesenangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh budaya konsumerisme dan ekspektasi masyarakat. Sebagian orang setuju dengan pandangan Tyler karena upaya seperti itu mungkin hanya menghasilkan kepuasan sementara, namun gagal memberikan kepuasan jangka panjang. So stop being perfect. Namun, bagi beberapa yang lain, tidak masalah jika pengembangan diri bersifat individualistis dan berfokus pada kesenangan diri sendiri. Tidak masalah jika itu didorong budaya konsumerisme dan tekanan sosial. Selama itu membantu mereka membentuk kehidupan ideal yang diinginkan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Meskipun masih banyak perspektif lain mengenai gagasan pengembangan diri sebagai bentuk masturbasi, pernyataan Tyler bisa kita fungsikan untuk memeriksa dunia pengembangan diri lebih dalam lagi. Sekarang, jawab pertanyaan ini. Apakah kamu yakin bahwa konten pengembangan diri dalam bentuk buku, podcast, artikel, atau video seperti ini menyediakan solusi yang kamu butuhkan? Meskipun ada kemungkinan memberimu strategi untuk memecahkan masalah, penting untuk menyadari bahwa keefektifan solusi yang ditawarkan, bahkan yang didasarkan pada sains sekalipun, sangat bervariasi. Beragam faktor seperti pengalaman pribadi, faktor biologis, latar belakang budaya, tingkat kerumitan masalah yang dihadapi, dan variabel pribadi lainnya berkontribusi terhadap kemanjuran sebuah solusi. Dengan kata lain, apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak berhasil untuk orang lain karena kebutuhan dan keadaan yang berbeda. Gagal menyadari hal ini akan meningkatkan resiko untuk mengalami kekecewaan lebih lama saat solusi yang kita terapkan tidak memberikan hasil yang diinginkan. Dalam skenario yang lebih buruk, kita menjadi terlalu kritis terhadap diri sendiri, cenderung memandang diri sendiri melalui sudut pandang negatif. Kita mengalihkan perhatian secara berlebihan pada kekurangan, kelemahan, atau kesalahan yang akhirnya menghalangi kita untuk melihat potensi lain dalam diri kita. Dan untuk membuat semuanya lebih baik, apa yang kita lakukan?
kita malah semakin menenggelamkan diri ke dalam dunia pengembangan diri. Kita mengonsumsi lebih banyak buku, menonton satu video ke video berikutnya, menghadiri seminar, karena merasa solusi yang disediakan mampu menghidupkan fantasi tentang masa depan ideal kita. Tapi bagaimana jika ada sesuatu yang kita lewatkan? Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan psikolog Jerman, Gabriel Oettingen dalam bukunya, hanya berfantasi tentang hal positif dapat membodohi pikiran kita untuk percaya bahwa kita telah mencapai tujuan tersebut. Alih-alih menjadi bersemangat untuk bertindak, kita merasa lebih tenang dan mengurangi kesiapan untuk mengusahakannya. Alhasil, siklus seperti ini lahir. Kita berpikir ini tidak akan terjadi jika kita bisa menerapkan formula sebelumnya bahwa kita tidak hanya harus memiliki sense of agency dan why, tetapi juga harus mengambil tindakan sesegera mungkin. Meskipun mengandung kebenaran, itu seringkali menutupi permasalahan lain. Ketika kita memegang keyakinan bahwa segala masalah dan solusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab diri sendiri, kita mengabaikan masalah sistemik yang lebih luas seperti kondisi ekonomi, ketidakadilan historis, struktur sosial yang juga berperan penting dalam membentuk keadaan kita sekarang. Banyak masalah yang kelihatannya bersifat pribadi sebenarnya dipengaruhi masalah sosial. Misalnya, kecenderungan untuk meremehkan diri sendiri seringkali dilihat hanya sebagai masalah individu. Tapi, bukankah standar masyarakat mengenai kecantikan dan kesuksesan atau juga gaya hidup yang digambarkan di media massa juga berkontribusi? Merasa kesepian, sulit tidur, stres seringkali dilihat hanya sebagai masalah pribadi. Tapi, bukankah tekanan pekerjaan yang tinggi atau juga gaji yang tidak sesuai dengan nilai yang kita berikan juga memainkan peran? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jika kita hanya memikirkan masalah eksternal yang berada di luar kontrol, kita akan merasa kewalahan, marah, dan merasa tidak berdaya. Sebaliknya, hanya memikirkan masalah internal dapat menyebabkan penetapan standar, tujuan, atau harapan yang tidak sejalan dengan batasan dan kebutuhan kita. Untuk mengatasi dilema ini, kita harus bisa memahami hubungan, interaksi antara faktor internal dan eksternal. Ini tidak hanya akan mengubah formula umum yang kita ketahui, tetapi juga membuat kita berpikir, ternyata ada yang lebih penting dari sebuah tindakan. Goodreads adalah salah satu tempat yang bisa menunjukkan kita beragam perspektif tentang suatu buku. Selama mengeksplorasi ulasan buku Burnout karya Emily Nagoski, aku menemukan kritik dari pengguna bernama Ginger hingga membuatnya memberikan nilai 1 bintang. Namun, yang menarik perhatianku adalah tanggapan pengguna lain terhadap kritik Ginger. Baca komentar ini dengan seksama. Bukankah komentar ini sangat mewakili perjalanan kita di dunia pengembangan diri? Bagaimanapun bentuk dan isi konten pengembangan diri, respon setiap orang akan berbeda. Beberapa orang bisa saja menganggapnya klise atau bahkan buruk, sementara yang lain menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa mengubah hidup. Namun pada akhirnya, respons yang diberikan tidak terlalu penting, karena yang penting bagi kita adalah mengambil tindakan nyata daripada terjebak dalam siklus konsumsi yang terus-menerus. Tapi, pernahkah kamu berpikir bagaimana jika ada hal yang tidak kalah pentingnya dengan mengambil tindakan? Perhatikan ini dengan baik-baik. Tindakan hanya mempunyai makna dalam hubungan, dan tanpa memahami hubungan, tindakan pada tingkat apapun hanya akan menimbulkan konflik. Pemahaman tentang hubungan jauh lebih penting daripada mencari rencana tindakan apapun. Dengan mendalami kutipan ini, kita bisa melihat bahwa formula umum pengembangan diri yang seringkali menekankan tindakan menjadi sesuatu yang belum cukup. Seperti yang kita tahu, selain memiliki sense of agency dan why, tindakan menjadi hal yang krusial. Tetapi, tanpa memahami hubungan, interaksi antara faktor internal dan eksternal, tindakan yang kita ambil beresiko tidak efektif. Atau dengan kata lain, tanpa memahami lebih dalam tentang realitas dan konteks suatu masalah, tindakan yang diambil sulit mendekatkan kita dengan kebutuhan diri yang sebenarnya. Contohnya, jika seorang karyawan ingin melaksanakan nasihat keluar dari zona nyaman, apakah dia harus langsung resign dari pekerjaannya? Jelas, keputusan seperti itu bisa memperburuk keadaan. Maka dari itu, dia harus memahami realitas dan konteks saat ini terlebih dahulu. Sebelum mengambil tindakan, dia harus paham penyebab yang membuatnya tidak bisa bertahan, kondisi keuangan, dampak terhadap keluarga, atau tingkat kemungkinan menghasilkan uang setelah resign. Demikian juga seseorang yang gagal mewujudkan mimpinya dan ingin menerapkan nasihat jangan pernah menyerah. Apakah dia harus berusaha secara terus-menerus untuk hal yang sama? Dalam batas tertentu, itu justru bisa menjadi hal yang tidak sehat.
Penerapan nasihat jangan pernah menyerah menuntut seseorang untuk memahami realitas dan konteks saat ini. Dia harus tahu kenapa dia gagal, bagaimana lingkungannya bereaksi, emosi yang dia rasakan, ketersediaan sumber daya yang memungkinkannya mencapai tujuan yang sama, dan lain-lain. Meskipun mengambil tindakan langsung bisa menjadi hal yang baik dalam skenario tertentu, seperti berhenti dari kebiasaan buruk, hal ini tidak mengurangi pentingnya memahami realitas dan konteks. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemungkinan berhasilnya penerapan kebiasaan baru yang bertahan lama. Poin yang bisa kita ambil adalah dengan pemahaman yang lebih luas tentang realitas dan konteks sebelum bertindak, kita tidak hanya lebih mudah mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan, tapi juga mampu mengubah alasan dan tindakan agar lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sekarang, formula pengembangan diri yang kita miliki menjadi lebih lengkap. Pertama, kita harus memiliki sense of agency, yaitu perasaan memiliki kendali atas tindakan dan konsekuensinya. Kedua, kita harus memahami hubungan, memahami realitas, dan konteks yang berkontribusi terhadap keadaan yang kita hadapi. Jika berada dalam kendali, kita usahakan. Jika di luar kendali, kita tidak memaksa untuk mengubahnya, tetapi menggunakannya untuk membantu menyesuaikan why atau alasan yang kemudian bisa membantu kita menentukan tindakan yang berisi kumpulan usaha untuk mengubah kondisi kita. Meskipun formula ini terlihat lebih baik, ada hal lain yang harus kita pahami. Pikiran, emosi, dan tindakan kita terus-menerus dibentuk oleh banyak faktor seperti situasi, waktu, tempat, pengalaman masa lalu, dan orang-orang sekitar kita. Faktor-faktor ini pada gilirannya mempengaruhi perjalanan kita dalam mengembangkan diri. Hari ini, kita bisa saja membuat kemajuan yang signifikan. Di hari berikutnya, kita tidak membuat perbaikan yang berarti. Dan di hari lain, kita malah melakukan kesalahan dan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, penting untuk melepaskan gagasan bahwa setiap hari kita pasti bisa menjadi lebih baik atau lebih produktif. Ini tidak mengartikan bahwa kita tidak mampu. Ini hanya menekankan bahwa pengalaman hidup pada dasarnya memang berfluktuasi dan tidak semuanya bisa kita tangani dengan baik. Mengadopsi perspektif ini memungkinkan kita untuk lebih mudah menghargai setiap usaha yang sudah kita lakukan dan meningkatkan kapasitas kita untuk menerima emosi negatif ketika melakukan kesalahan tanpa menghakimi diri sendiri secara buruk. Kompleks dan dinamis. Itulah dua kata yang bisa mewakili perjalanan pengembangan diri. Di tengah banyaknya sumber daya, mulai dari buku, podcast, artikel, hingga video yang menawarkan strategi dan solusi yang beragam, formula umum yang kita yakini bisa membantu kita tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Ini terjadi karena penerapan formula tersebut hanya dipusatkan pada dinamika internal. Padahal banyak masalah yang kelihatannya bersifat pribadi dipengaruhi oleh faktor eksternal yang lebih luas. Oleh karena itu, kita perlu memahami hubungan, interaksi antara faktor internal dan eksternal atau realitas dan konteks suatu masalah. Pemahaman ini bisa memberikan gambaran yang lebih luas bahwa permasalahan tidak hanya selalu berasal dari diri kita sendiri, tetapi bisa juga dari hal eksternal atau kombinasi keduanya. Begitu juga dengan solusi yang dapat bersumber dari diri kita sendiri sebagai individu, dari orang lain seperti teman, orang tua, guru, tenaga ahli medis, konten kreator, atau juga gabungan semuanya. Jika kita mengabaikannya, kita bisa jatuh ke dalam siklus konsumsi konten pengembangan diri secara terus-menerus tanpa mengambil tindakan, atau mengambil tindakan tetapi tidak efektif dalam memperpendek jarak antara diri kita sekarang dan tujuan kita. Sebaliknya, jika dilakukan dengan penuh kesadaran, kita bisa menyeleksi informasi yang relevan dan lebih mudah membentuk tindakan yang sesuai. Perbedaannya terletak pada menggunakan konten pengembangan diri sebagai aturan kaku yang harus diikuti dan menggunakannya sebagai alat untuk memahami kebutuhan unik kita.